Selamat datang di seri belajar JavaScript dari nol. Seksi kali ini kita akan membahas tentang objek dan objek math. Untuk materi objek, kita akan bahas apa itu objek dan bagaimana membuatnya. Lalu apa perbedaan properti dan metode? Yang ketiga, cara akses properti dan metode objek. Yang keempat, menggunakan keyword this. Yang kelima, menggunakan kelas objek dengan this. Lalu untuk materi objek math, yang akan kita bahas, satu, mengenal objek math. Yang kedua, fungsi trigonometri. Yang ketiga, fungsi logaritma, pangkat, dan eksponensial. 4, fungsi pembulatan, akar, random, dan mutlak. Yang kelima, fungsi minimum dan maksimum. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang objek. Apa itu objek dan bagaimana cara membuatnya? Objek adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Objek-objek ini dapat kita modelkan ke dalam sebuah pemrograman. Biasanya menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Paradigma OOP ini merupakan sebuah teknik atau cara dalam pemrograman di mana segala sesuatu dipandang sebagai objek. Objek-objek ini dapat saling berinteraksi dengan membentuk sebuah program. Apa itu objek di JavaScript dan bagaimana cara membuatnya? Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi, metode. Contoh seperti ilustrasi di samping. Ada objek mobil. Lalu ada propertinya, itu nilai tadi yang kita nyimpan nilai. Ada namanya, ada modelnya, ada beratnya, ada warnanya. Lalu dia berfungsi sebagai apa? Fungsinya apa? Bisa start, drive, break, dan stop. Nah, objek pada JavaScript dapat dibuat dengan tanda kurung kurawal dengan isi berupa key dan value. Contoh, var sama dengan car, tipe, titik 2 Fiat, itu key. Tipe itu adalah key-nya, Fiat itu adalah value-nya. Lalu model, titik 2 500, itu model itu key-nya, 500 itu value-nya. Lalu color, white. Color itu adalah key-nya, value, white itu adalah value-nya. Atau kode tadi bisa disederhanakan dibuat seperti ke bawah biar lebih, kalau nanti kita ada bisa menelusur nanti debuggingnya maka jadi lebih mudah. Bisa ditulis seperti ini, var sama dengan car, tipe, Fiat, koma, ke bawah, model, titik 2 500, koma, ke bawah lagi, color, titik 2 white, terus tutup kurung kurawal. Lalu apa perbedaan properti dan metode? Nah, tadi sudah disinggung, properti adalah ciri khas dari sebuah objek atau variabel, sedangkan metode adalah perilaku dari objek atau dikenal dengan nama fungsi. Metode dapat dibuat dengan cara mengisi nilai value dengan sebuah fungsi. Ini adalah contohnya. Lalu cara mengakses properti dan metode di objek. Nah, untuk mengakses properti, kita cukup gunakan nama objek, lalu titik propertinya apa. Lalu untuk metode juga kita tinggal menggunakan tanda kurung. Nah, ini menyatakan kalau kita ingin mengeksekusi fungsi dari metode yang dituju. Lalu menggunakan keyword this. Nah, kata kunci this ini digunakan untuk mengakses properti dan metode dari dalam metode atau objek. Bisa lihat contohnya di samping yang diberi kotak kuning. Itu adalah contohnya. Dan hasilnya seperti ini. Lalu membuat kelas objek dengan this. Nah, dalam JavaScript untuk versi ECMAScript 5 ke atas itu sudah mendukung kelas. Kelas ini adalah kumpulan objek yang sama. Nah, ini ada contohnya. Coba kita buatkan sebuah objek. Silakan dilihat. Apabila kode di sebelah kiri dijalankan, maka akan hasilnya seperti gambar di sebelah kanan.
ini ada dua objek yang sama, yaitu objek person 1, isinya Trisandika Jaya, lalu ada person 2, itu TSCTV. Jadi dengan konsep kelas kita bisa membuat banyak objek dengan tipe yang sama. Jadi seperti itu. Itu kira-kira untuk materi tentang objek. Maka kita lanjutkan ke materi object math. Mengenal object math. Object math adalah objek-objek yang berisi fungsi-fungsi matematika dan beberapa konstanta untuk melakukan perhitungan matematika seperti sin, cos, tangen, eksponen, akar, kuadrat, dan lain-lain. Yang pertama ada fungsi trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut dan panjang pada segitiga. Object math terdapat fungsi-fungsi untuk menghitung trigonometri. Misalnya kita ingin menghitung nilai dari sin 10. Maka pada program bisa ditulis begini, var n sama dengan math titik sin 10. Maka variabel n nanti akan berisi 0,544011108893698 karena sin 10 adalah 0,5. Nah, ini seperti ini kalau kita jalankan di konsol JavaScript. Lalu ada fungsi logaritma, pangkat, dan eksponensial. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Object math di JavaScript juga menyediakan fungsi log untuk logaritma dan pow untuk pemangkatan. Bisa dilihat di contoh di konsol JavaScript di sebelah kanan. Kemudian untuk menghitung eksponensial kita bisa menggunakan fungsi exp. Contohnya ada di fungsi sebelah kanan. Lalu ada fungsi pembulatan. Apabila kita membutuhkan bilangan bulat atau integer, kita dapat menggunakan fungsi pembulatan di object math. Ada beberapa fungsi yang sering digunakan. Yang pertama ada fungsi floor, yaitu untuk membulatkan ke bawah. Ada round, itu membulatkan ke yang terdekat, bisa ke bawah dan ke atas. Kalau scale, ini membulatkan ke atas. Nah, contoh penggunaannya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Lalu ada fungsi akar. Fungsi akar kuadrat itu dapat dihitung dengan fungsi SQRT. Nah, fungsi akar kubik itu untuk akar kuadrat. Akar kubik dapat dihitung dengan fungsi namanya CBRT. Lalu ada fungsi random dan mutlak. Fungsi random adalah fungsi yang menghasilkan nilai acak antara dari 0 sampai dengan 1. Contoh bisa digunakan di samping, di sebelah kanan. Fungsi mutlak adalah fungsi yang menghasilkan nilai mutlak atau absolut. Bisa contohkan misalnya var x sama dengan math titik abs min 2. Nah, variabel x itu akan bernilai 2 karena fungsi absolut akan selalu memberikan nilai mutlak atau positif. Lalu ada fungsi maksimum dan minimum. Fungsi minimum dan maksimum adalah fungsi untuk menentukan nilai paling kecil dan paling besar pada sekumpulan nilai. Fungsi ini bisa kita berikan input berupa urutan bilangan, kemudian kita memberikan input array, maka array tersebut harus kita pecah isinya. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Lalu ada konstanta. Nah, selain menyediakan fungsi-fungsi matematika, objek math juga menyediakan konstanta seperti P, E, ln10, dan lain-lain yang bisa kita manfaatkan untuk perhitungan rumus tertentu. Contohnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan seri belajar JavaScript dari nol. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe
channel TSJ TV. Terima kasih.